Tapi sobat era sekalian, kalau ditanyakan kepada saya, ya bukan karena saya tidak suka Prabowo. Menurut saya, ya politik Indonesia sudah harus ada regenerasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini kita masih mengubar soal Prabowo. Kemarin Prabowo dilantik kembali menjadi Ketua Umum Gerindra. Entah untuk periode yang keberapa. Periode 5 tahun ke depan. Tapi kan tidak ada pemilihan dalam partai Gerindra. Tapi juga partai-partai yang lain juga. Nah, ini terkait dengan pencalonan Prabowo sebagai calon presiden 2024. Luar biasa ya, tidak kapok-kapok ya, sampai kemudian didapat. Kalau mengejar cita-cita bagus juga, tapi ini kan bukan mengejar cita-cita, ini mengejar jabatan. Jadi ini ada berita dari Detikcom soal PA212, Prabowo selesai, 2024 ada Anies, Sandi hingga Habib Rizik. Luar biasa ya. Jakarta, Partai Gerindra meminta Prabowo Subianto untuk kembali mencalonkan diri pada Pilpres 2024. Bagi persaudaraan alumni PA212 yang pernah mendukung Prabowo, Ketum Gerindra itu sudah selesai dan berharap ada calon lain yang lebih muda. Bagi kami PS, ya, PS itu Prabowo Subianto, bukan PlayStation atau Plaza Senayan, bukan ya. Sudah selesai, masih banyak kader muda yang layak pimpin negeri ini ke depan. 2024 saatnya yang muda yang berkarya. Kata Ketua Umum PA212 Selamat Ma'arif kepada wartawan Minggu 9/8/2020 ya. Yang muda yang berkarya, bukan yang muda yang bercinta. Itu ada filmnya dulu ya, long time ago. Selamat mengatakan banyak kader Gerindra yang lebih muda untuk memimpin Indonesia, serta dari partai lain atau dari kalangan profesional. Banyak juga kader muda Gerindra yang berpotensi pimpin negeri. Dari partai lain dan profesional juga banyak yang layak pimpin negeri, kata dia. Wah, ini pengulangan dari pernyataannya, quotationnya. Selamat mengatakan banyak tokoh muda yang berpotensi untuk dicalonkan pada 2024 nanti. Seperti Sandiaga Uno, Anies Baswedan hingga Habib Rizik Syihab. Diulangi lagi, banyak tokoh muda, ada SSU. Wah, SSU itu Sandiaga Salahuddin Uno ya, bukan special unit gitu ya. Wagub DKI Ariza Patria, Gubernur DKI Anies Baswedan, GIM itu maksudnya GIM ya, tapi GIM point ya.
UAS, ya, Ustaz Abdul Somad, ya, bukan ujian akhir semester ya. HRS, Habib Rizik Sihab dan lain-lain ungkap selamat. Kemarin juga PA212 sudah berkeberatan juga, kita pernah membahasnya ya, agar Prabowo nggak nyalon lagi. Sebelumnya Partai Gerindra meminta langsung kepada Ketua Umumnya Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden capres pada Pilpres 2024. Ini kayak Bung Karno saja ya, bedanya Bung Karno presiden seumur hidup ya, ini capres. Capres seumur hidup. Permintaan itu diungkapkan langsung dalam Kongres Luar Biasa KLB di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, ini sekjennya juga nggak pernah berganti juga sepertinya sejak Gerindra berdiri ya. Prabowo belum memutuskan apakah akan maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 atau tidak. Ya kalau sudah memutuskan kebangetan, ini baru subuh ya, masih lama isanya. Jadi setelah subuh kan zuhur, asar, maghrib, baru isya ya. Ini masih subuh sudah mau menyatakan bersedia mencalonkan diri, bagaimana ya? Prabowo meminta waktu 1 tahun atau lebih kepada peserta KLB. Wah, rupanya dia akan menentukannya pada waktu zuhur ya. Jadi kalau 1 tahun ya anggap saja 5 tahun itu 5 sholat waktu ya, 5 waktu sholat. Jadi tahun pertama itu subuh, tahun kedua itu zuhur, tahun ketiga itu asar, tahun keempat maghrib, tahun kelima itu isya ya. Jadi dia ingin pada saat zuhur itu sudah menyatakan bersedia atau tidak menjadi calon presiden. Cepat sekali ya. Pak Prabowo tadi di hadapan KLB mengatakan bahwa tentang hal tersebut maju sebagai capres akan diputuskan 1 tahun atau 1,5 tahun. Ujar Muzani seusai KLB Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 8 Agustus. Ya, luar biasa memang. Pertama kalau kita bicara tentang hak konstitusional ya tentu hak konstitusional warga negara untuk bisa mencalonkan diri sebagai presiden dan atau wakil presiden. Dan syarat menjadi calon presiden itu pertama adalah warga negara Indonesia dan tidak pernah menjadi warga negara asing karena kehendaknya sendiri. Masuk Prabowo tentunya kan, tidak mungkin tidak masuk. Yang kedua, tidak pernah melakukan pengkhianatan terhadap negara. Ya, Prabowo dianggap masuk juga pastinya karena sudah pernah menjadi calon wakil presiden dan calon presiden. Dan ketiga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden. Nah, persyaratannya begitu saja. Tentu banyak orang Indonesia yang memenuhi persyaratan tersebut ya. Persoalannya adalah menjadi capres itu ya sangat oligarkis. Bahkan cukup dengan kedipan ketua umum partai politik saja merupakan sign apakah seseorang akan menjadi calon presiden atau tidak. Dalam hal ini Prabowo Subianto masih menunjukkan keinginan yang meluap-luap dan luar biasa untuk menjadi calon presiden di 2024. Jangan-jangan Mbak Mega atau Bu Mega juga nanti, Megawati Soekarno Putri, tergoda juga ya. Dilihatnya Prabowo mau maju, wah bisa head to head begini ya. Rupanya head to headnya antara dua senior ya, senior politician, Bu Mega dengan Prabowo. Jangan-jangan begitu, kita bicara Anies Baswedan, Sandiaga Uno, tiba-tiba konstelasi politiknya balik. Iya, sama seperti misalnya wakil presiden kemarin, pasangan presiden atau calon presiden Jokowi. Banyak sekali orang yang menginginkan menjadi wakil presiden. Ada join Jokowi Imin, ada sejoli waktu itu ya, setuju, sepakat Jokowi Jimli, ada juga ya. Kemudian macam-macam ya. Jadi semua mengincar jabatan wakil presiden Jokowi karena pertama slotting untuk calon presiden tidak mungkin ada lagi. Yang kedua, peluang menang terbesar adalah menjadi wakil presidennya Jokowi karena pasangan Jokowi dan siapapun wakil presidennya diperkirakan akan menang. Jadi semuanya berebut untuk menjadi wakil presiden Jokowi.
Jadi termasuk juga Profesor Mahfud MD yang sudah siap-siap dengan baju putihnya untuk deklarasi ya. Tapi ternyata yang dideklarasikan orang lain pada saat-saat terakhir. Ada konstelasi politik yang akseleratif ya. Ya sederhana saja pada waktu itu. Tentu ada beberapa petinggi partai yang tidak begitu nyaman kalau wakil presidennya Mahfud MD. Karena akan seperti memelihara anak macan mungkin ya. 2024 Mahfud MD akan menjadi calon potensial presiden kalau dia menjabat wakil presiden sekarang. Nah sekarang namanya nggak disebut-sebut, tidak dalam konstelasi sebagai calon presiden 2024. Masih kalah dengan nama-nama yang beredar termasuk Prabowo sendiri, kemudian Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan nama-nama lain yang tidak terlalu reguler munculnya. Tapi 5 nama ini selalu muncul dalam diskursus calon-calon presiden 2024. Jadi sah-sah saja kalau Prabowo mau mencalonkan lagi, terlebih memang saingannya tidak lagi bisa mencalonkan. Karena dalam 2 edisi perhelatan Pilpres dia kalah dengan Presiden Jokowi. Nah, Jokowi tidak bisa lagi nyalon 2024, mungkin itulah godaannya. Jadi godaan ini luar biasa terhadap kekuasaan. Tapi sobat era sekalian, kalau ditanyakan kepada saya, ya bukan karena saya tidak suka Prabowo. Menurut saya, ya politik Indonesia sudah harus ada regenerasi. Ya, pertama, lagi-lagi saya mengimbau ya, hilangkan presidensial threshold. Itu yang paling pasti. Ya. Presidensial threshold 20% itu adalah awal malapetaka bagi demokrasi Indonesia. Sekali lagi, awal malapetaka bagi demokrasi Indonesia. Perlu dicatat itu. Karena presidensial threshold itu menyebabkan hal-hal yang negatif di negeri ini. Satu, kita terbelah jadi cebong dan kampret. Yang kedua, partai politik hanya menjadi sewa perahu, ya, perahu yang mau disewakan. Istilahnya candidacy buying. Kemudian juga alat untuk menumbangkan saingan-saingan politik di tahap awal. Memastikan seseorang bisa menang atau bisa kalah karena head to head jauh lebih mudah untuk mempengaruhi everything, apapun. Karena itu harusnya kita punya komitmen yang besar untuk menghilangkan lebih dulu presidensial threshold. Apalagi presidensial threshold ini adalah sesuatu yang kalau dihilangkan tidak akan bertentangan dengan konstitusi. Karena dalam perspektif putusan MK itu ya terserah DPR. Mau ada presidensial threshold silakan, mau tidak ada juga silahkan. Walaupun saya mengatakan adanya presidensial threshold kalau kita kaji dengan kacamata yang sangat jernih, lurus, bening, maka sesungguhnya kita bisa mengatakan itu bertentangan dengan konstitusi. Karena jelas-jelas konstitusi mengatakan calon presiden itu diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Jadi seharusnya constitutional standingnya adalah as long as partai itu menjadi partai peserta pemilu, maka dia punya hak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah ini perdebatan yang tidak pernah selesai. Kalau tidak berhasil dihilangkan di DPR, komponen society termasuk saya akan maju lagi ke Mahkamah Konstitusi untuk menghilangkannya. Masalahnya adalah kenapa tidak bosan mengatakan ini, karena ini adalah soal yang memang belum diselesaikan. Padahal ini adalah sumber malapetaka bagi demokrasi Indonesia menurut saya. Itu satu. Yang kedua, kenapa tidak partai-partai itu kemudian memberikan kesempatan pada generasi muda? Kenapa harus mencari orang-orang yang sudah terlalu banyak ikut dalam kontestasi Pilpres? Awalnya mungkin punya niat luhur ya, punya keinginan luhur. Tapi lama-lama kan orang akan melihat, wah ini kok berambisi sekali. Tidak pernah di tempat lain rasanya sampai 4 kali. Kita tahu, kalau kita hitung, Prabowo sudah 4 kali ingin maju sebagai calon presiden. Mulai dari tahun 1999 dengan ikut konvensi partai Golkar dan gagal. Yang kedua, ikut lagi sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri, sehingga disebut Mega Pro pada waktu itu tahun 2009. Gagal juga dari pasangan SBY dan waktu itu berpasangan dengan Budiono.
Lalu kemudian tahun 2014 berpasangan dengan Hatta Rajasa, kadang-kadang diplesetkan Prahara gitu ya, Prabowo Hatta Rajasa, gagal juga. Dan terakhir 2019 berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno, gagal juga. Dari Presiden Jokowi berpasangan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi sudah 4 kali gagal. Saya bandingkan misalnya dengan calon Presiden Amerika Serikat tahun 2000. Waktu itu George Walker Bush melawan, saya lupa namanya siapa ya. Nanti kita akan lihat namanya ya. Jadi pada waktu itu yang bersangkutan sebenarnya menang dari sisi popular vote-nya. Tapi electoral college-nya yang kalah. Jadi kalau di Amerika Serikat, Sobat RH sekalian, yang menentukan kemenangan itu adalah electoral college. Jadi electoral college itu adalah suara yang dimiliki negara bagian. Semakin besar negara bagian, maka semakin besar electoral college-nya. Nah, popular vote itulah yang kemudian dikonversi menjadi electoral college. Maka negara bagian besar, dia akan menyumbang electoral college yang besar pula. Jadi seperti negara bagian California itu termasuk besar electoral college-nya. Nanti kita cek ya, ada catatannya di sini berapa electoral college negara bagian California misalnya. Jadi sesungguhnya dia menang. Tetapi pada perhelatan 4 tahun kemudian, tahun 2004, yang bersangkutan tidak lagi nyalon. Kenapa? Karena memang seolah-olah ada etika. Kalau sudah gagal dalam pemilihan presiden dan atau wakil presiden, maka kemudian ya memberikan kesempatan kepada yang lain. Dan memang konvensi untuk mencari calon presiden dan calon wakil presiden di Amerika Serikat itu terbuka. Sesungguhnya calon presiden yang terbuka. Calon wakil presiden biasanya setelah calon presidennya ditentukan, barulah kemudian dia memiliki preferensi untuk memilih calon wakil presidennya. Hillary Clinton dalam pemilihan presiden Amerika Serikat, kalau tidak salah 2016 ya, cepat sekali ya. Karena 2020 ini akan pemilihan presiden Amerika Serikat lagi, itu sesungguhnya menang dari sisi popular vote, tapi kalah dari sisi electoral college. Nah, bayangkan kalau di Indonesia yang begini ini pasti nyalon lagi, bayangkan ya, penasaran. Kita tidak tahu apakah kemudian Hillary Clinton akan ikut nyalon lagi, ataukah dia sudah cukup tahu diri. Karena jangan lupa, Hillary Clinton itu sudah 2 kali mencoba untuk menjadi calon presiden. Pertama kalah dengan Barack Obama ketika melakukan konvensi partai. Dan yang kedua, dia bisa mengalahkan pesaing dari Partai Demokrat untuk menantang Donald Trump. Sebenarnya bukan menantang, karena kekuasaan Barack Obama sudah berakhir dengan 2 periode tersebut, maka kemudian semuanya adalah penantang-penantang yang baru. Jadi calon-calon yang baru, baik dari Partai Republik yang akhirnya memunculkan Donald Trump, dan kemudian Partai Demokrat yang memunculkan Hillary Clinton. Hillary menang dari sisi popular vote, artinya voters, pemilih Amerika Serikat lebih banyak memilih Hillary Clinton ketimbang memilih Donald Trump. Tetapi secara electoral college Donald Trump yang unggul. Nah, kita lihat ya. Tapi mudah-mudahan mereka juga bisa menjaga tradisi itu secara baik. Jadi mereka memunculkan generasi muda, dan memang stok pemimpinnya banyak walaupun partainya cuma 2 ya. Sebenarnya tidak 2 partainya. Partainya banyak, tapi 2 itu adalah 2 dominant parties. Jadi 2 partai yang dominan. Partai-partai lain tidak dilarang untuk mencalonkan presiden, bahkan calon presiden independen pun boleh. Beda sama kita. Partainya banyak tapi slotting untuk menjadi presiden cuma 2 saja. Jadi ironinya adalah kita partainya banyak tapi slottingnya cuma 2. Di Amerika Serikat partainya 2 yang dominan, partai lain itu partai kecil-kecil saja dan lokal kadang-kadang. Tapi slotting untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden itu boleh banyak. Kenapa? Karena di luar itu partai-partai kecil, lalu kemudian independen boleh nyalon, walaupun mereka kemudian tidak menonjol. Jadi mereka hanya
muncul di surat suara di beberapa negara bagian. Karena negara bagian itu independen cara menyelenggarakan pemilihan. Jadi menurut cara mereka masing-masing. Ada yang masih menggunakan manual voting, ada yang menggunakan electronic voting, ya. Jadi terserah karena mereka adalah negara bagian yang independen. Jadi tidak ada keseragaman dalam soal pemilihan kecuali jadwalnya tentu seragam. Ada juga memang beberapa negara bagian yang menyelenggarakan lebih awal, tetapi in general mereka serempak. Jadi Sobat RH sekalian, saya ulangi lagi, saya berharap orang seperti Prabowo Subianto, Megawati, siapapun, Surya Paloh sekalipun, ya sudahlah, berikanlah kesempatan pada generasi-generasi muda yang usianya 50-an, ya, sepertinya kan trennya 50-an untuk melihat kemapanan calon itu di Indonesia, ya. SBY pertama kali rasanya 50-an juga, kemudian Presiden Jokowi juga 50-an, sehingga mereka itu dari awal sudah ancang-ancang. Dan harusnya dengan presidensial threshold hilang, orang tidak malu-malu lagi mendeklarkan mau jadi presiden. Anies Baswedan misalnya yang tidak punya partai politik kan. Sekarang kalau ditanya mau jadi capres pasti bilang, ya nantilah. Kadang-kadang menggunakan metafora soal sholat, ya. Jadi ini ibarat menunggu waktu sholat itu belum saatnya. Kadang-kadang begitu dia bilang. Tapi bayangkan nggak, Prabowo pasangan lagi dengan Sandiaga Uno dari satu partai lagi. Rasanya kan nggak mungkin. Atau mungkin saja kita nggak tahu. Padahal Sandiaga sekarang sedang try and error. Tanpa jabatan publik keliling kemana-mana. Rajin sekali dia kemudian berkegiatan zooming, ya, webinar dan lain sebagainya. Dan menjangkau sebanyak mungkin orang. Termasuk juga kemudian menjadi relawan COVID-19 ini. Lalu kemudian Ganjar Pranowo, walaupun kalau ditanya, wah nggak mikir, ya kan, nggak mau jawab ketika di interview di channel RH ini, ya, nanti akan kita lihat lagi, juga mengatakan nggak mau jawab soal presiden. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan juga ya dalam rangka racing itu, ya, melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya dari sisi komunikasi publiknya sebenarnya mengarah pada bagaimana meningkatkan daya tawar. Ridwan Kamil juga sama, ya, melakukan hal-hal seperti itu. Jadi kalau kita lihat racing presiden yang diisi mereka-mereka yang berusia 50-an saat ini, menarik sesungguhnya. Anies, Sandi, Ganjar, Ridwan Kamil. Kalau ada tokoh perempuannya mungkin Hovifah mungkin, ya, lebih senior Hovifah. Lalu kemudian Habib Rizik juga silahkan saja. Nah, harusnya tokoh-tokoh inilah yang diberikan kesempatan untuk berkompetisi. Jadi jangan tutup yang namanya kontestasi itu. Demokrasi itu harus membuka diri, tetapi regulasinya ketat. Jangan ada money politik, kandidasi buying. Orang menangnya harus benar-benar jujur dan adil. Anda bisa bayangkan Sobat RH sekalian, bagaimana pemimpin bisa amanah kalau terpilihnya curang, kalau terpilihnya melalui money politics, kalau terpilihnya melalui candidacy buying. Nah, inilah sebenarnya keprihatinan saya juga. Di pilkada juga sama. Jadi ketika mau menjadi calon di pilkada, nih pilkada serempak nanti 9 Desember, itu sudah mulai partai-partai politik menjual perahunya. Calon-calon kemudian mencari partai politik untuk membayar 1 miliar, 1,5 miliar, 2 miliar, tergantung. Semakin banyak partai politik itu memiliki kursi di DPRD, maka harga semakin mahal. Karena biasanya dihitung harganya per kursi. Coba bisa bayangkan kalau demokrasi kita seperti ini. Kenapa kita melaksanakan pemilihan presiden langsung, pemilihan kepala daerah langsung? Itu maksudnya agar rakyat bisa memilih orang terbaik di antara kita semuanya. Bukan memilih orang yang mampu bayar atau orang yang disponsori para cukong. Nah, ini yang kemudian saya berharap bahwa munculnya generasi baru. Kalau politik kita tidak tertutup, barangkali nggak apa-apa. Prabowo maju lagi, nanti lawan Anies, lawan Ganjar misalnya, lawan Ridwan Kamil. Apakah dia sanggup misalnya dari sisi kemampuan berpemerintahan atau dalam konsep-konsep dan lain sebagainya, dalam debat-debat dan lain sebagainya.
Tapi persoalannya adalah kalau satu slotting itu misalnya dipaksakan kepada Prabowo, maka yang terjadi adalah kemungkinan head to head akan terjadi lagi. Makanya saya katakan sekarang Prabowo sepertinya menjadi anak emasnya baik Jokowi maupun Megawati. Keduanya sepertinya berharap dengan Prabowo. Terbukti mereka berdua hadir ya ketika Prabowo terpilih kembali ya. Itu menunjukkan bahwa hubungan itu sudah sangat baik dan sangat akrab. Jadi tidak ada lawan dan kawan yang abadi dalam politik, yang ada adalah kepentingan. Dan kepentingan Presiden Jokowi adalah dibantu oleh Prabowo, dan sangat mungkin Prabowo juga mengharap endorsement dari Megawati dan Jokowi untuk maju. Megawati apakah kepentingannya apa? Ya mungkin mendorong Puan Maharani sebagai wakilnya Prabowo. Karena nggak mungkin dia mendorong wakilnya Ganjar karena orang PDIP dan harusnya makomnya di bawah Puan Maharani. Atau mendorong menjadi wakilnya Anies Baswedan. Nggak mungkin juga karena secara ideologi sepertinya tidak akan bisa ketemu. Menjadi wakilnya Sandiaga Uno juga rasanya agak berat juga. Kemarin bertemu Puan Maharani dengan AHY, tapi menurut saya kalau duanya dipasangkan tidak akan kuat juga. Karena sampai hari ini duanya belum menjadi sosok yang kuat untuk menjadi calon presiden. Ya untuk AHY saya kira masih membutuhkan waktu lah. Kenapa? Kalau seseorang memimpin tidak memiliki pengalaman politik yang cukup, pengalaman politik ya, bukan teori politik, kemudian tidak memiliki wibawa politik yang kuat, maka bisa berbahaya. Kenapa berbahaya? Maka nanti kekuasaannya akan dikelilingi para oligarki kekuasaan. Kenapa? Para oligarki inilah yang kemudian akan menawarkan perlindungan, akan menawarkan penguatan, dukungan, sehingga sang pemimpin akan merasa nyaman dalam kepemimpinannya. Walaupun tidak begitu kuat, tidak punya banyak pengalaman, tidak begitu punya wibawa yang kuat. Kenapa begitu? Karena dia presiden, memiliki hal yang tidak dimiliki orang lain, yaitu kekuasaan, pena, menandatangani sesuatu misalnya. Tapi jangan lupa, karena dinamika politiknya tinggi, para oligarki inilah yang kemudian akan menawarkan bantuan untuk memperkuat. Jadi, kalau pemimpin yang dihasilkan tidak cukup banyak pengalaman politiknya, tidak cukup kuat wibawanya, atau belum cukup kuat wibawanya, belum cukup pengalaman politiknya, maka dikhawatirkan justru tidak terlalu baik bagi republik ini. Jadi yang bagus bagaimana? Yang bagus adalah pengalamannya banyak, wibawanya kuat, tapi usianya jangan ketuaan. Nah itu yang susah ya, karena kita kadang-kadang masih feodal ya. Tapi mudah-mudahan pada 2024 nanti akan muncul pemimpin yang kita harapkan. Akan muncul di antara nama-nama ini menjadi pemimpin yang kuat. Tapi tidak boleh muncul begitu saja dari langit. Saya katakan, dia harus sudah punya pengalaman politik yang kuat, kepemimpinan yang kuat, wibawa yang kuat. Sehingga ketika memimpin, dia siap semuanya. Dari sisi personal dan dari sisi jaringan, struktur, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah pemimpin itu harus amanah. Ya, harus ingat bahwa kekuasaan itu tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada rakyat secara horizontal, tetapi kepada yang maha kuasa secara vertikal. Mudah-mudahan negeri kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah dan menuju sebuah negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur suatu saat. Sekarang mungkin belum, tetapi suatu saat mudah-mudahan kita terus melangkah ke sana. Karena memang memperjuangkan masyarakat yang gemah ripah Laut Cinawi itu bukan seperti membalikkan telapak tangan. Atau kita menunggu pergantian siang dan malam dalam jangka waktu 24 jam. Tapi membutuhkan waktu, effort, ya, tenaga, pikiran. Dan yang paling penting adalah munculnya pemimpin-pemimpin yang tidak memikirkan jabatan, tapi betul-betul yang ingin melaksanakan amanah secara baik atau sebaik-baiknya.